Selamat siang Pak Dharma, terima kasih nih sharingnya. Saya pernah dengar Bapak juga waktu sharing session di Semen Indonesia Pak, waktu itu Pak. Saya senang dengan pengalaman-pengalaman Bapak sih Pak. Iya, Jadi saya pengalaman apa yang saya sering dengar ya Pak ya, banyak yang orang HR nih kan dianggap tidak tahu, banyak yang dianggap tidak tahu bisnis ya Pak ya. Lalu kemudian kalau mereka mengajukan anggaran itu pasti tantangannya adalah yang seperti Bapak bilang tadi, bisnis itu ngomongnya finansial. Jadi pada buntutnya pasti akan bercerita, untungnya apa buat perusahaan saya gitu ya Pak ya. Nah boleh nggak Pak, saya pengen dengar cerita dari Bapak, bagaimana Bapak bisa meyakinkan apa tuh namanya, orang bisnis, mungkin direktur utamanya gitu ya Pak ya, untuk bisa mau berinvest di pengembangan SDM-nya Pak. Karena banyak yang saya dengar juga, bisnis apa, pada akhirnya tuh pengembangan SDM jadi urutan keberapa lah, bukan sebagai urutan pertama gitu Pak. Itu yang saya pengen dengar Pak, dari apa pengalaman Bapak selama puluhan tahun ini Pak di HR Pak, seperti apa Pak? baik, terima kasih Mas Dedi. Ya, saya waktu itu di Semen Indonesia bicara tentang ini ya, waktu itu keren banget karena Semen Indonesia launching employees sentral gitu. Nah itu tadi menjawab pertanyaan Pak Adi juga. Jadi waktu itu bagaimana employee services kemudian didigitalisasi di dalam suatu employee sentral gitu. Itu yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Semen Indonesia. Itu keren banget sehingga HR-nya lebih fokus ke strategi. Bahkan begitu strategiknya tadi harapannya Mas Edi, ya mestinya bicaranya sama bahasanya seperti bahasa business leaders kan gitu. Dan itu biasanya memang problem bagi seorang HR directors gitu ya. Begitu duduk di ruangannya para bisnis lain, duduk sama-sama di situ, kayaknya kita makhluk asing nih, mau bicara dengan bahasa mereka beda gitu. Kita bicaranya tentang talent komite, asik aja bicara tentang apa nanti culture, apalagi culture kan ngawang-ngawang banget seakan-akan begitu kan. Ini ngomong apa gitu. Sementara kita lagi ngomong ini cost-nya harus diefisiensikan gitu. Jadi paham banget yang dimaksud dan saya experience banget karena lama di situ dan lama juga saya jadi makhluk yang alien dan sampai hari ini juga mungkin masih setengah alien gitu. Karena memang nggak gampang gitu. Nah, tapi effort itu terus kita lakukan kan belajar nih. Nah, mungkin itu yang saya sharing sedikit. Pertama, HR udah pasti harus punya matrix gitu ya kan. Makanya tadi HR strategi itu nggak bunyi kalau kita nggak bisa ngukur. At least ada ukurannya dulu gitu. Nah, tinggal ukuran tersebut bisa nyambung nggak dengan bisnis. Harus ada impact di siapa yang jadi penting bisnis. Makanya pendekatan tools management seperti strategi map itu penting juga HR coba adopt gitu kan. Misalnya, oh kalau company pengen mencapai revenue sekian, maka HR bisa kontribusi apa dari aspek finansial. Oh, ngomongnya productivity gitu. Oke, productivity per employee-nya berapa, per bisnis portfolio seperti apa, dan compare ke benchmark kita ada di mana. Nah, itu udah mulai nyambung tuh, Mas Dedi. Begitu saya biasanya kalau udah ngomong, oke, kita sekarang ngomong productivity kita segini, company lain begini gitu. Nah, udah mulai attract deh perhatian mereka. Oh iya, berarti ada something wrong ini. Either bisnis kita yang memang nggak grow atau karyawannya kebanyakan atau karyawannya cukup tapi belum cukup produktif seperti company lain. Kok bisa mereka gitu? Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian employee cost. Meskipun kita mengatakan HR itu adalah investment, tapi tetap gitu ya. Maka saya selalu ngajak, ini teman-teman, apalagi belakangan di acara saya ngajak teman-teman untuk selalu menghitung dan kemudian membahas, menganalisis implikasi cost-cost HR itu dalam bahasa bisnis ya, termasuk misalnya kita ngomong kalau kita hire orang, maka cost per hire-nya berapa lama, berapa banyak gitu kan. Kemudian kalau kita ngomong per triwulan, Anda udah habisin berapa, udah sesuai nggak? Nah, hal seperti itu juga harus jadi sense-nya kita gitu. Kalau company bilang tahun ini budget di-cut 60%, maka kita kan nggak expect tiba-tiba HR di belakang overall budgetnya bisa di atas itu gitu. Tetap harus di-review. Maka biasanya sih seperti metrik seperti yang sering kita munculkan dan cukup menarik untuk biasanya disambut oleh HR business leader juga adalah cost, seperti misalnya berapa sih percentage people cost kita terhadap overall revenue atau overall cost gitu. Nah, biasanya paling menarik itu kalau kita benchmark lagi, company lain itu gini loh, mereka lebih nih sama-sama di farmasi, mereka cuma 15%, kita udah 20%, jangan-jangan kita udah kebanyakan benefit, kebanyakan
karyawan sehingga cost-nya ini kok nggak ini. Nah, hal seperti itu yang coba pengalaman-pengalaman yang kita bawa dan hari ini masih terus evolving. Tapi tadi, nah kemudian yang ketiga adalah analytics. Maka HR harus bicara analytics juga gitu ya. Artinya keputusan-keputusan HR itu ada angka-angkanya yang make sense gitu. Kalau kita bicara misalnya, Pak, kenapa saya harus rekrut sekian? Oh, turnover kita ke sini, Pak. Kan dan bicara turnover kita compare ke perusahaan yang lain segini, ini termasuk besar compare ke yang lain. Atau naik cost. Kita kan lihat tuh, overall tahun ini company-company lain di Indonesia itu naik salary-nya berapa sih, berapa persen sih, dan kita ada di range itu enggak, jangan-jangan kita outlier sendiri, pasti udah nggak nyambung tuh bahasanya kayak gitu. Dan itu biasanya cukup efektif, meyakinkan, dan lebih bisa diterima. Tapi concern Mas Didi tadi penting itu bahwa ya kita ngomongnya harus dengan bahasa bisnis juga gitu. At the end, kita ini kan bukan ngeran HR sendiri, HR for business. At the end gaji kita dibayar dari bagaimana bisnis bisa survive dan sustain. Gitu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih.